Salam Lestari. Hari ini Selasa 6 Oktober 2020. Pagi tadi seharusnya sidang perdana gugatan SP3 kasus penjarahan satwa kebun binatang Surabaya. Yang mana kasus penjarahan satwa kebun binatang Surabaya telah di SP3 oleh Polrestabes Surabaya, dan elemen masyarakat Surabaya menggugat Polrestabes di PN Surabaya, menggugat SP3 tersebut. Namun sayangnya Polrestabes Surabaya sebagai tergugat pagi tadi tidak hadir dan tanpa pemberitahuan, sehingga sidang ditunda Senin depan 13 Oktober 2020. Pertanyaan saya, ada apa dengan Polrestabes Surabaya dalam kasus penjarahan 400 satwa kebun binatang Surabaya? Saya coba kilas balik kasus penjarahan satwa ini. Kebun binatang Surabaya didirikan, usianya sekarang sudah 104 tahun, didirikan tepatnya tahun 1916 oleh beberapa warga kala itu yang mendirikan perkumpulan kebun binatang Surabaya. Namun dalam dua dasawarsa terakhir terjadi kemelut berkepanjangan, yang mana terjadi pertikaian sesama pengurus saling berebut kekuasaan. Yang ribut, yang berebut kekuasaan adalah pengurus-pengurus era sekarang yang notabene bukan ahli waris dari para pendiri atau founding father kebun binatang Surabaya, yang mereka sudah meninggal dunia semua dan tidak pernah mewariskan perkumpulan ini kepada kerabat maupun anak cucunya. Kemelut tersebut berkepanjangan sehingga Menteri Kehutanan, Departemen Kehutanan tepatnya, yang sekarang menjadi KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membuat sebuah tim. Tim tersebut dinamakan Tim Pengelola Sementara, yang diketuai oleh Tony Sumampau, Direktur Taman Safari Indonesia, yang juga Sekjen PKBSI. Tony Sumampau mewakili PKBSI, Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia, didampingi oleh BKSDA, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, yang sekarang berubah menjadi Balai Besar, menjadi BBKSDA Jatim, mewakili Departemen Kehutanan, dan Pemkot Surabaya yang wali kotanya saat itu Bambang YH. Dengan dibentuknya tim ini, seiring dengan dibentuknya tim ini, izin LK, izin Lembaga Konservasi Kebun Binatang Surabaya dicabut, sehingga Kebun Binatang Surabaya tetap bisa operasional, tapi tidak boleh melakukan mutasi atau pertukaran satwa. Dan status Kebun Binatang Surabaya saat itu adalah status quo, karena yang bertikai pihak perkumpulan terusir dari KBS dan di take over oleh TPS, tujuannya untuk diserahkan ke Pemkot. Kenapa ke Pemkot Surabaya? Karena status tanah, status lahan milik Pemkot, sementara satwa secara undang-undang adalah milik pemerintah, milik negara. Jadi Kebun Binatang Surabaya saat itu menjadi status quo dengan izin dicabut. Perjalanan waktu, Wali Kota Surabaya Bambang YH digantikan oleh Tri Risma Harini, dan saat itu pula tugas TPS habis dan diperpanjang. Saat itu Bu Risma ingin KBS segera di take over oleh Pemkot, tapi sebetulnya tidak bisa karena masih masa transisi, harus adaptasi dari pihak Pemkot. Bu Risma tetap ngotot. Akhirnya TPS Jilid 2
formasinya dirubah, Pemkot Surabaya digantikan oleh Pemprov Jawa Timur. Semasa jilid 2, konflik baru terjadi antara TPS dengan Pemkot Surabaya. Karena Pemkot Surabaya kepingin langsung diserahkan ke Pemkot Surabaya, sementara TPS masih menjalankan tugas. Di penghujung selesainya tugas TPS jilid 2 tadi, Tony Sumampau ternyata tidak meninggalkan KPS begitu saja. Ternyata diam-diam sebelumnya telah membuat perjanjian dengan 6 lembaga konservasi, yang mana memindahkan satwa KPS yang jumlahnya kurang lebih 420 ekor ke 6 lembaga konservasi, termasuk ke Taman Safari sendiri milik Tony Sumampau, yang dalam perjanjian itu dilakukan antara Tony Sumampau dengan anaknya Michael Sumampau. Pemindahan itu jelas melanggar peraturan dan menyalahi aturan. Pertama, izin KPS sedang dicabut. Tidak bisa melakukan mutasi atau pertukaran, karena undang-undang mengatakan pertukaran hanya bisa dilakukan oleh lembaga konservasi dengan sesama lembaga konservasi. Berarti itu pelanggaran pertama. Yang kedua, kondisi KPS adalah status quo. Memang saat dipegang TPS ada dilakukan evaluasi oleh tim evaluasi yang diketuai oleh Profesor Dr. Insinyur Ali Kodra. Rekomendasinya, satwa KPS itu overpopulasi, dan rekomendasinya 2. 1, dilepas liarkan atau dipertukarkan. Nah, kalau kebun binatang overpopulasi, berarti kan kebun binatang itu berhasil menangkarkan satwanya menjadi banyak. Nah, yang salah di mana? Yang salah manajemennya. Kenapa yang disentuh satwanya? Tony Sumampau selain melanggar 2 persoalan tadi, 1, KPS izin LK-nya tidak ada tapi dilakukan pertukaran. Kedua, sedang masa status quo. Dan ketiga, Tony Sumampau bukan pejabat negara dan tidak bisa melakukan eksekusi itu. Eksekusi itu hanya bisa dilakukan setelah status KPS resmi menjadi milik Pemkot dan memiliki izin LK kembali. Ini tapi dilakukan, dan pertukaran tersebut juga melanggar hukum. Satwa ditukar dengan museum, satwa ditukar dengan pemugaran kandang kambing gunung, satwa ditukar dengan mobil, satwa ditukar dengan motor, dan bahkan satwa dengan uang muka 200 juta. Itu tertulis di 6 perjanjian tersebut. Nah, peraturan mengharuskan satwa itu hanya bisa ditukar dengan satwa apple to apple dan dengan kesetaraan yang sama. Pelanggaran lain yang dilakukan Tony Sumampau, satwa yang dikeluarkan itu banyak yang appendix 1 seperti komodo dan orang utan, yang mana menurut undang-undang harus atas seizin presiden. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini banyak sekali. Oleh Polrestabes justru di SP3. Kami pernah meminta surat salinan SP3 tersebut gunanya untuk memperadilankan Polrestabes, tapi tidak pernah diberi dengan beribu-ribu alasan. Akhirnya dengan susah payah kami menggugat melalui Komisi Informasi Publik. Dalam persidangan diputuskan bahwa Polrestabes Surabaya wajib menyerahkan salinan SP3 tersebut karena itu untuk kebutuhan publik. Akhirnya dengan putusan tersebut kami berusaha meminta SP3 tersebut lagi-lagi oleh Polrestabes
tidak diberi. Bahkan kami sudah menuju ke Polda Jatim. Akhirnya kami menempuh jalur hukum melalui PN Surabaya agar dilakukan upaya eksekusi atau sita. Baru terakhir Polrestabes menyerahkan kopi SP3 tersebut. Hari ini kami melakukan gugatan pra-peradilan. Alih-alih Polrestabes tidak hadir, maka kembali ke awal tadi, pertanyaan saya, ada apa dengan Polrestabes Surabaya atas kasus penjarahan 420 satwa kebun binatang Surabaya? Selamat malam, salam lestari. Kau peduli, aku lestari.